Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Rizky Ramadhani dengan NPM 22351056 kelas 5F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang telah saya buat, yaitu penerapan algoritma naive Bayes untuk klasifikasi prediksi penerimaan siswa baru. Latar belakang: dalam proses penerimaan siswa baru, sekolah atau institusi pendidikan menghadapi tantangan dalam menentukan calon siswa yang layak diterima. Banyaknya pendaftar dengan berbagai latar belakang akademik, prestasi, dan hasil wawancara membuat proses seleksi menjadi kompleks dan memerlukan waktu yang cukup lama. Di era digital saat ini, penerapan teknologi berbasis kecerdasan buatan dapat membantu proses pengambilan keputusan secara lebih cepat dan akurat. Algoritma naive Bayes adalah salah satu metode dalam machine learning yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi dan prediksi. Dengan kemampuannya dalam menghitung probabilitas berdasarkan berbagai fitur yang ada, algoritma ini cocok untuk membantu proses klasifikasi penerimaan siswa baru. Oleh karena itu, penerapan algoritma naive Bayes dalam memprediksi penerimaan siswa baru dapat menjadi solusi yang efisien dan efektif untuk institusi pendidikan. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menerapkan algoritma naive Bayes untuk klasifikasi prediksi penerimaan siswa baru. Yang kedua, bagaimana tingkat akurasi algoritma naive Bayes dalam memprediksi penerimaan siswa baru berdasarkan data yang tersedia. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi hasil prediksi penerimaan siswa baru menggunakan algoritma naive Bayes. Selanjutnya, tujuan yang pertama yaitu menerapkan algoritma naive Bayes untuk klasifikasi prediksi penerimaan siswa baru. Yang kedua, mengukur tingkat akurasi algoritma naive Bayes dalam melakukan prediksi penerimaan siswa baru. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil prediksi penerimaan siswa baru. Selanjutnya, ya ini datasetnya. Di sini kita bisa lihat nilai ujian, prestasi, wawancara, dan hasil. Di sini dari ujian tinggi, prestasi baik, wawancara baik, hasilnya yaitu diterima. Sedang, prestasi cukup, wawancaranya kurang, hasilnya tidak diterima. Nilai ujiannya tinggi, prestasi baik, wawancara baik, diterima. Nilai ujian rendah, prestasi kurang, wawancara kurang, tidak diterima. Nilai ujian sedang, prestasi cukup, wawancara baik, diterima. Nilai ujian tinggi, prestasi baik, wawancara baik, diterima. Dan nilai ujian rendah, prestasi kurang, wawancara kurang, tidak diterima. Dan yang terakhir yaitu nilai ujian sedang, prestasi baik, wawancara baik, hasilnya diterima. Selanjutnya kita menghitung probabilitas prior, yaitu adalah rasio jumlah kelas tertentu terhadap total data. P diterima sama dengan 5/8 sama dengan hasilnya yaitu 0,625. P tidak diterima sama dengan 3/8 sama dengan 0,375. Yang selanjutnya hitung likelihood, hitung probabilitas setiap fitur untuk kelas diterima dan tidak diterima. Yang pertama, probabilitas nilai ujian. P nilai ujian sama dengan tinggi diterima sama dengan 3/5 sama dengan 0,6. P nilai ujian sama dengan tinggi tidak diterima sama dengan 0/3 sama dengan 0,0. Selanjutnya probabilitas prestasi. P prestasi sama dengan baik diterima sama dengan 4/5, hasilnya 0,8. P prestasi sama dengan baik tidak diterima sama dengan 0/3 sama dengan 0,0. Selanjutnya probabilitas wawancara. P wawancara sama dengan baik diterima sama dengan 4/5 dan hasilnya 0,8. Selanjutnya P wawancara sama dengan baik tidak diterima sama dengan 0/3 sama dengan 0,0. Selanjutnya hitung probabilitas posterior. Ingin memprediksi apakah siswa berikut ini akan diterima atau tidak. Nilai ujian tinggi, prestasi baik, wawancara baik. Probabilitas diterima.
diterima kali P nilai ujian sama dengan tinggi diterima kali P prestasi sama dengan baik diterima kali P wawancara sama dengan baik diterima sama dengan 0,625 dikali 0,6 dikali 0,8 dikali 0,8 dan hasilnya 0,240. Yang selanjutnya probabilitas tidak diterima P tidak diterima dikali P nilai ujian sama dengan tinggi tidak diterima dikali P prestasi sama dengan baik tidak diterima kali P wawancara sama dengan baik tidak diterima sama dengan 0,375 dikali 0,0 dikali 0,0 dan dikali 0,0 yaitu sama dengan hasilnya 0,0. Keputusan. Karena nilai probabilitas untuk kelas diterima lebih besar daripada tidak diterima, maka prediksi untuk data siswa tersebut adalah diterima. Ini codingan dalam Python-nya. Dan ini outputnya. Probabilitas prior diterima sama dengan 0,625, tidak diterima 0,375. Likelihood-nya diterima sama dengan 0,48, tidak diterima sama 0,0. Yang selanjutnya probabilitas posterior ya. Diterima sama dengan 0,3, tidak diterima sama dengan 0,0. Prediksi yaitu diterima. Penjelasan sedikit ini. Data training diambil dari contoh kasus yang telah dijelaskan. Probabilitas prior yaitu menghitung probabilitas prior setiap kelas diterima dan tidak diterima. Likelihood menghitung probabilitas setiap fitur untuk masing-masing kelas secara manual. Yang selanjutnya probabilitas posterior yaitu mengalihkan prior dengan likelihood untuk setiap kelas. Prediksi menentukan hasil prediksi berdasarkan probabilitas posterior tertinggi. Bisa dibuat kesimpulannya yaitu algoritma naive Bayes telah berhasil diterapkan untuk prediksi penerimaan siswa baru dengan menggunakan fitur seperti nilai ujian, prestasi, dan wawancara. Berdasarkan perhitungan manual dan implementasi dalam Python, probabilitas prior siswa diterima adalah 62,5%, sedangkan tidak diterima adalah 37,5%. Setelah menghitung likelihood dan posterior probabilitas, prediksi menunjukkan bahwa siswa dengan nilai ujian tinggi, prestasi baik, dan wawancara baik diprediksi diterima. Hasil ini menegaskan bahwa naive Bayes mampu memberikan prediksi yang cepat dan cukup akurat dalam proses klasifikasi, meskipun perlu mempertimbangkan asumsi independensi antara fitur sebagai salah satu keterbatasannya. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.